PBB desak Indonesia tegakkan hak berekspresi rakyat Papua. Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia (OHCHR) Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyatakan terganggu dengan meningkatnya kekerasan beberapa minggu belakangan ini di Papua dan Papua Barat. Pihaknya terganggu dengan meningkatnya kekerasan selama beberapa minggu dan bulan terakhir ini di Provinsi Papua dan Papua Barat, serta meningkatnya resiko ketegangan dan kekerasan baru. Demikian kata Rafina Syamdasani, juru bicara kantor Dewan HAM PBB dalam pernyataannya yang disampaikan. Dalam satu insiden pada 22 November lalu, misalnya, seorang remaja berusia 17 tahun ditembak mati dan seorang remaja berusia 17 tahun lainnya terluka dalam baku tembak oleh polisi. Mayat ditemukan di Gunung Limbaga, distrik Gome di Papua Barat. Sebelumnya pada September dan Oktober 2020, ada rangkaian pembunuhan yang meresahkan setidaknya 6 individu, termasuk aktivis dan pakar gereja serta warga non-pribumi. Sedikitnya 2 anggota pasukan keamanan juga tewas dalam bentrokan itu. Menurut Rafina, investigasi yang dilakukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM menemukan seorang pekerja gereja atas nama Pendeta Yeremia Zanambani dari Gereja Injil Protestan. Mungkin telah dibunuh oleh anggota pasukan keamanan dan bahwa pembunuhannya hanyalah salah satu dari serangkaian kekerasan yang terjadi di seluruh daerah itu sepanjang tahun ini. Pihaknya juga telah menerima banyak laporan tentang penangkapan setidaknya 84 orang, termasuk Wenceslaus Fatuban, seorang pembela hak asasi manusia terkenal dan penasehat hak asasi manusia untuk Majelis Rakyat Papua atau MRP, serta 7 anggota staf MRP ditangkap dan ditahan pada 17 November oleh pihak keamanan di Kabupaten Merauke, Papua. Penangkapan mereka terjadi menjelang konsultasi publik yang diselenggarakan oleh MRP tentang implementasi Undang-Undang Otonomi Khusus di Provinsi Papua dan Papua Barat. Fatuban dan yang lainnya dibebaskan pada 18 November. Pakar hak asasi manusia PBB juga telah berulang kali menyatakan keprihatinan yang serius mengenai intimidasi, pelecehan, pengawasan, dan kriminalisasi terhadap pembela hak asasi manusia untuk menjalankan kebebasan fundamental mereka. Kekerasan dan penangkapan baru-baru ini adalah bagian dari tren yang diamati sejak Desember 2018 lalu, menyusul terbunuhnya 19 orang yang bekerja di Jalan Trans Papua di Kabupaten Duga oleh oknum bersenjata Papua. Ada peningkatan lebih lanjut pada Agustus 2019 ketika protes anti-rasisme dan kekerasan yang meluas meletus di Papua dan di tempat lain setelah penahanan dan perlakuan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Jawa. Pasukan militer dan keamanan telah diperkuat di wilayah tersebut dan telah ada laporan berulang tentang pembunuhan di luar hukum, penggunaan kekuatan yang berlebihan, penangkapan, dan pelecehan serta intimidasi terus-menerus terhadap pengunjuk rasa dan pembela hak asasi manusia. Pihaknya prihatin dengan laporan bahwa aparat bersenjata dan milisi nasionalis terlibat aktif dalam kekerasan. Pihaknya mendesak pemerintah Indonesia untuk menegakkan hak masyarakat atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai, dan berserikat sejalan dengan kewajiban internasionalnya, terutama menjelang 1 Desember ketika sering terjadi protes, ketegangan, dan penangkapan. Pihaknya juga meminta pihak berwenang untuk melakukan penyelidikan menyeluruh, independen, dan tidak memihak atas semua tindakan kekerasan, khususnya pembunuhan, dan untuk semua pelaku terlepas dari afiliasi mereka untuk dimintai pertanggungjawaban. Pada saat pembahasan yang sedang berlangsung terkait Undang-Undang Otsus, pihaknya juga mendesak semua pihak untuk bekerja sama mencegah kekerasan lebih lanjut. Ada kebutuhan mendesak akan sebuah platform untuk dialog yang bermakna dan inklusif dengan masyarakat Papua dan Papua Barat untuk menangani keluhan ekonomi, sosial, dan politik yang berkepanjangan. Ada pula kebutuhan yang jelas untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran hak asasi manusia di masa lalu dan yang terbaru ini. Sementara itu, para pemimpin kemerdekaan Papua Barat telah mendeklarasikan kemerdekaannya dari Indonesia pada 1 Desember 2020.
Kemerdekaan tersebut dideklarasikan oleh Gerakan Persatuan Kemerdekaan Papua Barat atau ULMWP di tengah meningkatnya dugaan kekerasan yang terjadi di Papua Barat baru-baru ini dengan membentuk pemerintahan sementara yang baru. Provinsi Papua dan Papua Barat merupakan bagian barat Pulau Papua yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini di sebelah timur. Dalam deklarasi kemerdekaan tersebut, wilayah yang didiami oleh lebih dari 250 suku itu mengibarkan bendera bintang kejora yang sekarang dilarang dikibarkan oleh pemerintah Indonesia ketika dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961. Sejak Indonesia menguasai Papua sejak tahun 1969, telah banyak terjadi ketegangan di antara penduduk asli dengan konflik tingkat rendah dan gerakan kemerdekaan yang membara selama beberapa dekade. Tetapi kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat di Papua telah memperkuat tuntutan baru untuk kemerdekaan, mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara pada hari itu. ULMWP sendiri telah mengangkat Benny Wenda yang merupakan tokoh kemerdekaan Papua yang berada di pengasingan di Inggris sebagai Presiden sementara Papua. Benny Wenda mengatakan dengan berdirinya pemerintah sementara tersebut mengatakan bahwa provinsi paling timur itu tidak akan tunduk kepada pemerintah Indonesia. Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka menggapai kemerdekaan dari Indonesia.